Ya. Suaranya mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya Ivan Ninjanagi Nyamar. Ya, ini kebetulan saya sama Mas Ivan lagi satu ruangan. Eh, Nanti seperti biasa ada Mas Ivan mau menyampaikan materi. Ini saya menyelengi sebentar terkait ada dua hal sih ya. Hal yang pertama dulu ya. Jadi nanti di mulai pertengahan semester mungkin ya, teman-teman itu di mata kuliah teori itu nanti akan dibersamai oleh dosen baru sepertinya ya. Nah, nanti eh, namanya Pak siapa ya? Lupa saya. Ada dosen baru yang akan membersamai di teori. Nah, nanti untuk mekanisme kelasnya nanti akan serahkan ke dosen yang baru mau apakah model daring seperti ini atau kelas digabung atau luring sesuai jadwal. Nah, nanti sesuai dosen baru tapi dosen baru itu sudah saya infokan kalau bisa sih kelasnya fleksibel saja karena kan teman-teman banyak yang sedang apa namanya mengikuti MPKM ya atau kegiatan yang lainnya. Seperti itu sudah saya sampaikan. Tapi nanti untuk selanjutnya nanti akan ini sih apa namanya ditentukan oleh dosen yang baru. Nah, saya mungkin hanya memberikan saran. Tapi untuk mata kuliah praktik tetap akan disampaikan oleh Mas Ikhwan, saya dan Mas Ikhwan ya, yang langsung bersamai teman-teman. Kemudian untuk di sebelum ini ya, sebelum desain baru itu masuk, nanti Mas Ikhwan juga tetap akan membersamai teman-teman ya untuk mungkin ini ya Mas Ikhwan materi tentang bagaimana cara membuat karya atau mungkin konsep produk atau karya proposal yang bagus itu ya Mas untuk teorinya terutama ya. Untuk praktiknya nanti dilanjutkan kalau bisa ya basis project base itu ya Mas. Nanti bisa projectnya lanjut bisa ada karya yang dihasilkan teman-teman. Kemudian itu yang pertama tadi ya. Yang kedua informasinya terkait yang sudah saya infokan di grup tadi ya. Jadi ada apa namanya Huawei ICT Competition ya. Yang mana kompetisi ini tahun lalu kita UNJ itu juara satu ya. Setara dengan ITB untuk kategori AI ya AI. Jadi ada kategori AI, network sama cloud kalau nggak salah. Nah kita yang AI itu juara satu. Nah, itu hadiahnya menurut saya ya untuk nominalnya itu lebih besar daripada lomba Puspresnas ya karena dapat laptop ya, dapat tas dan macam-macam pokoknya. Kalau Puspresnas itu per mahasiswa loh, bukan satu tim loh. Kalau Puspresnas tuh bisa berapa masih kan juara itu tiap kemarin? Berapa? 5 jutaan ya. Itu satu tim ya. Nah, satu tim 5 jutaan itu dibagi-bagi. Tapi kalau yang Huawei ini itu satu tim itu dapat satu orangnya itu dapat laptop ya. Nah, laptop. Jadi lebih besar menurut saya untuk apa namanya juaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena Huawei ini tahun lalu kita juara. Nah, ini saya menawarkan kepada teman-teman dan juga untuk kompetisinya ya saya tawarkan kepada teman-teman untuk ikut. Tapi untuk kelasnya itu saya minta untuk wajib ikut ya untuk kelasnya Huawei Academy karena itu sama dengan Coursera. Jadi kalau teman-teman pernah ikut Coursera itu kan berbayar ya kelasnya ya berbayar dan harus apa namanya ada yang bayar ada yang free pokoknya untuk mengakses materinya itu tidak murah ada yang berbayar ada yang gratis dan sebagainya. Nah kalau Huawei ini kebetulan kita sudah kerjasama dengan Huawei jadi kita bisa mengakses seluruh materinya yang mana bisa teman-teman pelajari atau mungkin teman-teman gunakan untuk misalkan ya kalau teman-teman itu besok mau jadi guru ya
atau mau mengajar, ngisi materi, atau mungkin tambah pengetahuan, itu kan teman-teman menggunakan apa butuh materi gitu ya, itu ngambilnya dari mana? Nah, ini sudah ada resource. Nah, untuk Huawei ICT-nya akademi itu saya minta teman-teman nanti untuk wajib mendaftar di sistemnya. Kalau angkatannya Mas Akbar kemarin tuh diwajibkan ya kelas saya. Wajib nggak Mas Zainal? Mas saya wajib. Wajib ya? Oh, kelasnya Mas Zainal aja. Apa Mas? Dulu PTI saja? PTI saja ya. Nah, TI kayaknya belum ya. Kalau PTI itu sudah punya akun saya yakin. Teman-teman dari PTI itu Mas Zainal dan teman-teman itu sudah pada punya akun Huawei. Tinggal masukkan kode kelas saja. Tapi kalau yang TI kayaknya belum saya wajibkan ya di kelas itu sehingga nanti buat akun dulu kemudian join ke kelasnya biar bisa mengakses materi. Nah, saya syukur teman-teman ya ikuti itu apa namanya nanti kita akan adakan seleksi di tingkat universitas nanti akan mendapat apa namanya kalau lolos ya nanti akan mendapatkan tiket menuju di tingkat nasional ya di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional, lolos di tingkat univ itu sudah ada hadiahnya. Jadi Bapak menyediakan hadiah dalam bentuk kaos kalau nggak salah ya. Kaos ya Mas kemarin kayaknya. Oh, tanah Mas Dava ya, tak titipkan Mas Dava. Kaos sama tas itu kalau nggak salah. Nah, di tingkat nasional itu juaranya dapat ini apa namanya laptop gitu. Nah, maka nanti Mas Ivan dan Mas Zainal itu di selesai setelah materi ya Mas. Setelah materi itu nanti akan memandu teman-teman untuk mendaftar Huawei ICT Academy. Nanti Mas apa namanya kita lihat ya datanya siapa yang mendaftar atau belum nanti kita akan infokan di grup. Jadi intinya teman-teman mohon ya untuk ikut WICT Academy ini karena nanti eh, join kelas aja lah minimal ya. Misalkan wah males ini karena sudah kuliahnya banyak ya join kelas aja. Tapi kalau ingin juara ya nanti diskusi sampai akhir gitu. Nah nanti kalau join kelas itu nanti bisa teman-teman ini apa namanya dapat materi-materi di dalamnya walaupun nggak digunakan untuk belajar saat ini. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman terkait dua itu ya, dua hal itu yang sudah Eh, kalian berangkat kapan? Habis ini mas. Habis ini? Soalnya habis kuis. Aduh, aku juga lagi ada kelas lagi. Ntar aku nyusul aja deh ya. Ya, udah. Ada adik iya tahu udah tahu. ada Ntar aku nyusul pertanyaan, ya. ada pertanyaan Gimana? Mas, Mas Akbar nih bocor Apa? suaranya Mas Akbar nih. Aduh, apa lagi? Oke, ada pertanyaan Ntar aku nyusul aja nggak apa. teman-teman. Paling ini kelas paling abis maghrib kayaknya aku berangkat OTW. Oke, ya, oke. Kalau belum kalau belum ada pertanyaan nanti akan dijelaskan oleh Mas Iqbal materinya dan nanti akan di caranya untuk yang Huawei nanti setelah setelah kelas ya setelah kelas nanti sama Mas Zainal ya Mas nanti ya yang akan nyampaikan ya. Oh sudah direcord ya nanti apa namanya disampaikan materinya. Oke saya harap teman-teman bukan hanya ikut kelasnya yang Huawei saja ya tapi juga ikut kompetisinya biar nanti teman-teman juga bisa juara ya. Nah, tahun lalu itu juaranya tidak apa namanya kita belum persiapan banyak tapi alhamdulillah ada yang juara. Nah saya yakin teman-teman juga dari UNJ bisa. Ah dari sampai Cina. Oh saya sampai Cina. Oh Mas Alim sampai Cina. Ya. Wis, jos nih. Eh itu beneran. Beneran Pak. Ada ini kan ya. Wis mantap ya. Kemarin saya di WA itu Mas. Oke, oke. Ya nanti apa namanya disampaikan materinya sama Mas Ivan ya. Nah, ada yang sampai Cina juga itu juara loh Mas. Kurang tahu Pak itu. Belum tahu. Itu lomba atau bukan lomba? Bukan lomba kemarin ya. Nanti akan diteruskan lagi ya. Nanti kalau mau tanya-tanya terkait kemarin yang juaranya itu ada Mas Alim, Mbak Sylvia sama Mas Nur Alif itu nanti bisa tanya-tanya di teman-teman ini ya Mas Ivan sama Mas Zainal ini pada tahu semua ini ya. Eh, oke sih itu sih. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Aman ya. Oh ya ini ya silakan Mas Asmi.
Oh, enggak, Pak. Oh, Aman enggak. mungkin tadi. Oh ya ya. Oke oke ya. Oke kalau sudah mungkin itu dari saya ya. Niatnya sedikit tapi ternyata ya panjang juga ya jelasannya. Nanti akan diteruskan oleh Mas Iwan untuk materinya. Ya dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan silahkan dilanjutkan. Ini belum selesai loh kelasnya loh. Makasih Pak. Oh ini. Oke. Untuk pembahasan Huawei tadi kita lanjutin habis materi ya teman-teman. Oke, untuk sekarang mungkin aku langsung ke materi aja. Di hari ini kita bakal belajar recycle view ya teman-teman. Di recycle view itu dipakai buat nampilin list data lah, gitu. Ini share screen aku udah kelihatan belum? Aman Mas, kelihatan. Oke. Oke, kita mulai dari layout ya mungkin. Ini aku bikin project baru. Di layout. Ya, sebelumnya kita import dulu library-nya. Yang pertama ada data binding ya. Editor, view binding. Terus live data dan view model. Ya, aku coba aja ya untuk import dependensinya. Jadi kalau untuk life cycle ya, live data dan view model itu ada 3. Sama dependensi untuk view model, terus dependensi untuk live data, sama dependensi untuk compilernya itu. Live data sama view model itu yang materi minggu kemarin ya teman-teman. Kalau udah ngecek videonya kemarin. Terus untuk recycle view-nya ini. Oke. Passing. Ini kalau teman-teman mau cari dependensinya bisa dicek di dokumentasinya Android gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Sambil nunggu ya, karena lumayan lama. Kita ke layout lagi. Di layout. Di sini kita bisa panggil ya recycle view-nya. Yang ini. Width-nya match parent, height-nya ini ya teman-teman. Itu bentuknya list kayak gini, list item gitu ya. Nah di sini kita perlu manggil artnya ya, atau list apa yang mau kita tampilkan gitu. Di sini kita perlu bikin layout baru, new layout resource file, terus file item, nama item SPA. Oke.
Nah, ini karena kita bikin bikin item ya. Sini kita ganti dulu dari layout, kita ganti ke card view ya. Card view. Terus kita coba kasih kayaknya nggak perlu deh. Kita langsung desain aja di sini. Untuk layout wake-nya match parent, layout tag-nya mungkin berapa konten aja. Konten, oke. Nah, ini untuk desain dari ini. Itemnya udah aku siapin kebetulan. Nah, oke. Di untuk list itemnya tuh nanti bikin kayak gini ya nanti. Di sini aku pakai linear layout. Orientasinya horizontal. Jadi yang pertama tuh ini ya. Ini terus di sini aku bikin linear layout lagi, tapi yang vertikal gitu ya. Gini, gitu lah. Ini nanti untuk kodenya bisa aku share ya. Oke. Terus di activity main-nya kita coba panggil ya. List tulis ini. Oke, sudah tertampil ya. Ini text view-nya coba kita hapus. Oke. Terus kita ke kelas Kotlin-nya ya. Kita coba inisialisasi satu persatu. Pertama kita binding dulu. Let init var binding activity main binding. Terus kita import ya. Import. Terus binding dengan titik. Oke, kita import. Kita set kontennya, kita ganti binding. Oke. Nah, di recycle view ini kita perlu adapter ya. Adapter ini dipakai buat. Nah, ini kan karena ini itu satu-satu ya. Jadi kita perlu sebuah adapter gitu. Add init var view adapter ya. Ini tuh adapternya kita abaikan dulu. Terus kita perlu juga view manager ya. Manager recycle view dot layout manager. Ini kita import, enter. View. Terus yang kedua view model ya. Nah, view model ini jadi kayak jembatan gitu antara data sama presentation layer. Nah, oke, udah kayak gini. Sama kita bikin dulu kelas data kelasnya. Kelas, kita pilih di sini data kelas ya. Kan di sini kita mau bikin to do apps. Jadi untuk datanya sendiri ada ID, title, sama description ya. Walaupun di sini sebenarnya ada gambar juga ya. Ini ada title, deskripsi, sama harusnya ada image URL. Oke, kita coba tambahkan aja file.
image URL ya. Cuman kayaknya belum kita implement sekarang. Ini aku komen dulu ya untuk image URL. Setelah bikin data class, kita coba bikin view modelnya. New Kotlin class to do view model. Pas view model kita extend dari view model. Ya. Ini kita perlu import dulu model. Oke. Terus kita coba bikin variabelnya ya. File to do list mutable live data. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita mau mengakses sebuah live data ya yang private, itu biasanya nama variabelnya dikasih underscore ini. Terus untuk tipenya itu mutable live data, jadi mutable ya, jadi dia bisa diubah kayak gitu. Kita import dulu mutable live data. Terus untuk tipenya itu array list. Terus kita extend dari to do data class-nya ini. Terus untuk get-nya kita bikin file to do list mutable live data. Array list Nah, bedanya apa? Jadi yang pertama ini kalau misalkan kita mau manipulasi ya, itu kita pakainya yang variabel underscore to do list. Sedangkan kalau misalkan kita mau akses datanya dari luar, kita itu pakai yang file to do list ini. Oke. Terus selanjutnya misalnya kita init ya. Oke. Ini untuk nambahin value-nya. Ini karena kita bikin datanya statis ya. Kita bikin data array list dari to do dari data class to do. Sini ada ID, title, description. Oke. Kita bikin dua data. Ini untuk contoh aja. Terus yang selanjutnya kita bikin function. Jadi kita bikin function ya, add to do. Ini nanti buat nambahin datanya dengan memasukkan parameter string. Gitu. Ini untuk manipulasi data, kita nambah data ya, itu pakai to underscore to do list dot value. Nah, ini fungsinya adalah untuk safety ya, null safety. Kita pakai apa namanya, tanda seru 2 ya. Ini kalau misalkan di sini ada error ya, tanda merah. Ini kita bisa replace. Sorry. Ada 2 ya, ada yang replace with save sama add non null accept. Kita pakai yang ini aja. Terus untuk selanjutnya ini untuk metode array listnya add to do data class.
ID ya. Ini kita generate dari size plus 1. Terus untuk title-nya kita ambil dari parameter. Terus untuk description-nya kita juga generate. Oke. Ini untuk view modelnya. Selanjutnya kita bikin adapter ya. New Kotlin class to adapter. Oke. Ini kita mengextend kelas dari recycle view adapter gitu ya. Recycle view adapter ini dengan tipe data to do adapter, nama kelasnya sama to do view holder. Nah, to do view holder ini tuh dia kayak apa ya, sebagai kelas untuk manggil layoutnya gitu. Oke, ini karena masih error ya, kita import dulu recycle view-nya. Terus di sini kelasnya juga error. Kita perlu implement members. Ini ada 3 function ya yang harus kita lengkapi. Ada on create view holder, on bind view holder, sama get item count. Ini kita bikin satu-satu ya. Nah, sebelum itu, karena di sini kita perlu membuat to do view holder ya. Di sini kita bikin inner class to do view holder. Kita binding aja ya di sini. Kita coba binding. Nah, yang kita binding itu yang item list ya, teman-teman. Jadi di itemnya sini yang kita panggil gitu. Oke. Terus sininya kita kasih binding dot. Oke. Jadi kayak yang di main activity ya, dia itu menginisialisasi layoutnya gitu. Oke, ini kita hapus dulu tujuannya. Nah, selanjutnya kita bikin on create view holder. Layout. Nah, di sini tuh kita juga mengimplement inflatornya. Kita bikin variabel ya, inflator atau inflator. Kita import dulu from parent.context. Jadi kita manggil konteksnya. Dan ya kita binding lagi, item list binding inflator parent, dan attach to parent-nya kita kasih value false. Terus return to do view holder. Oke. Ini serupa ya kayak yang di sini. Jadi kita menginflate layoutnya. Kalau di sini kan yang di-inflate itu main activity-nya, sedangkan kalau di adapter itu yang kita inflate adalah itemnya. Nah, di onBind view holder ini dipakai untuk ngebinding
item atau komponen yang ada di apa ini namanya, chart view-nya ya. Misalkan di sini kita panggil foldernya dulu, folder binding. Binding Oke, kita cek dulu ya ID-nya. ID-nya TV title, description-nya TV desk. Oke. Baik, saya kenapa nggak ini ya? Ini salah binding. Tulis binding. Saya nggak. Oke. Ini atom list binding. Itu daftar. Wait guys, dia error. Oke, coba di sini kita panggil dulu view modelnya, apakah berpengaruh ya. Private file view model, untuk view model bagusnya sih border tulis. Nah itu sama yang dikirimkan kalau sementara sekarang direkturnya profilnya nanti dia nulisnya dia profilnya tapi direktur profil juga banyak Size. Oke, karena ini ada error ya. Mungkin kita rebuild dulu projectnya. Belum kepanggil ya. Oh ya, ini tadi get item count ini untuk menghitung seluruh datanya ada berapa itu ya. Itu kita ambil dari view model, terus to do list, value, size-nya. Jadi kita ambil size dari to do list-nya, data to do list-nya gitu. Jadi sambil nunggu ya, aku komen dulu sambil nunggu build-nya. Aku mau balik ke sini lagi ya. Kita coba bikin layout input.
Sama bikin linear layout. Terus ini ya. Aku tutup linear layout horizontal text. Oke. Ini dia udah ada di bawah ya untuk inputnya. Jadi kita bikin input edit text sama button. Oke, bentar. Kita cek lagi build-nya. Nah, belum selesai. Oke, sambil nunggu mungkin kita ke main activity ya. Kita inisialisasi. Ini karena kita udah bikin ya to do adapter sama to do view modelnya. Nah, kita inisialisasi bagian on create. Resolve response binding. Memang ada error ya. Binding. Oke, kita lanjut ke main activity dulu. Untuk yang pertama kita panggil view modelnya, view model dengan view model spider. Ini this to do view model kelas Java. Oke. Terus untuk view managernya kita pakai yang linear layout manager. Ini ada yang lain ya, ada yang grid juga. Cuman karena kita bikinnya yang linear, jadi kita pakainya yang linear layout manager. Terus untuk view adapter, view model. Nah, ini kita passing ya dari variabel view modelnya kita jadikan parameter di to do adapter gitu. Karena di to do adapternya ini kita manggil view modelnya di sini. Oke, ini kita coba uncomment ya. Apa sih error? Dua ya. To do adapter. Create member. Ending. Item binding. Oh, sorry. Bahasa itu. Item is binding. Oke, ini udah bisa ya. Ya tadi mungkin salah ketik. Folder binding TV title ya, teks sama dengan kita
masukkan value-nya, view model, dot to do list, value, position ya. Position ini dia ngambil indeksnya, terus kita ambil title-nya. Misalkan di view model ya. Kan ini value-nya itu ada ini ya. Jadi kan kita masukkan ke sebuah objek ya, to do. Dia punya ID, title, sama description. Jadi di sini kita perlu ngambil data title-nya. Gitu. Kita ambil dari value dan posisinya tuh posisi keberapa ini. Terus selanjutnya kita bikin yang TV description ya, text view description. Sama cuma kita ambil yang bagian description-nya. Oke. Kita coba run ya. Oh ya, ini yang aku share screen itu window-nya ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Emulatornya udah kelihatan belum, guys? Udah, Mas. Oke. Ini belum tampil ya, kayaknya ada yang kelupaan deh di sini. Ini kita perlu bikin ini dulu ya. Nah, kita apply dulu binding dot rvalues dot apply. Kita balik ke sini. Oh ya, ini kita belum kasih ID ya. Kita kasih ID dulu. ID rvalues. Kita balik lagi ke sini. Kita di dalamnya ada dua ini ya, manager. Kita kasih view manajernya. Di sini view manajernya itu ada linear layout manager ya. Terus agak ngelag guys. Terus saja ada adapternya. Adapternya itu ini ya, to do adapter ini. Oke. Terus kita coba run ulang.
Terus kalau ya bentar ya, ini laptopku nge-lag. Oke, bentar guys, ini nge-lag ya. Not responding. Oke, oke, nunggu build dulu ya teman-teman. Mungkin teman kalau mau ada yang mau ke kamar mandi silahkan ya. Ini agak lama ini. Izin bertanya, Mas. Iya, oke. Gini, Mas. Saya masih bingung kalau misalnya kita mau bikin tampilan aplikasi gitu. Itu tuh ini lebih baik pakai fragment atau activity gitu. Itu cara memutuskannya gimana ya, Mas ya? Oke. Jadi hmm, kalau activity, kalau biasanya tuh kalau aku ya, kalau dari aku biasanya tuh lebih prefer ke fragment. Karena fragment itu dia sebenarnya lebih enteng ya dari aplikasinya. Jadi kalau misalkan aplikasinya itu dibuat gitu ya, kita mau rilis misalkan mau rilis ke Play Store gitu, itu lebih prefer pakai fragment. Bahkan ada kayak apa ya, praktisnya itu namanya single activity gitu ya. Jadi activity-nya cuma cukup satu, sedangkan yang lain itu pakai fragment gitu. Jadi benar bisa prefer pakai fragment sih kalau dari aku, karena dia lebih enteng. Berarti activity-nya cukup satu saja begitu ya, Mas? Iya boleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan susah ya, kadang kan fragment tuh dia metodenya tuh lumayan banyak. Misalkan kita mau pindah layout aja, kalau di activity kan tinggal intent ya. Kita bisa pakai intent gitu. Kalau di fragment kan harus pakai navigation dan sebagainya. Itu sih. Kalau mau pakai fragment bagus. Kalau di full activity juga nggak masalah sih. Untuk project ini ya, kayak gitu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke.
Oke, ini udah berhasil tampil ya teman untuk datanya. Misalkan di sini kita tambahin datanya. Tuh. Ulang. Ini masih statis ya teman. Oke, udah jadi 3 ya. Oke, nah ini karena masih statis ya, kita mau bikin function ya. Di sini kita udah bikin function add to do. Jadi kita bisa masukin title-nya aja ya di sini. Walaupun di sini ada description sama yang lain. Karena kita udah generate ya untuk ID sama description-nya. Jadi kita cuma masukin title-nya aja. Oke, kita ke main activity ya. Main activity. Oke, kita coba binding button add-nya. Button add-nya ini ya. Saat dia ngeklik, dia bakal ke view model dan manggil eh, function add to do-nya. Terus setelah itu kita manggil binding add text. Itu edit text, edit edit text title. Terus kita ambil teks, kita ambil teksnya ya, value teksnya. Terus kita convert ke string gitu. Terus selanjutnya kita ke view adapter, notify dataset change. Jadi fungsi notify dataset change ini untuk ngasih tahu gitu ya ke adapternya kalau ada perubahan data kayak gitu. Terus di sini aku kasih binding the title text clear. Ini maksudnya jadi setelah user itu klik button add-nya ini, aku contohin aja ya. Lalu aku klik add. Oke, ini belum jalan ya, karena di adapternya itu belum kita set. Kita set dulu di adapternya. Dari sini. Oke. Ini button deleting nih. Adapter. Ya, kita coba lihat ke logat ya teman-teman. Untuk debugging kenapa dia belum masuk. Klik add lagi. Once cannot have zero lag. Oke, dia nggak muncul di sininya. Itu tulis satu itu.
Coba nyontek dulu ya. Harusnya udah bisa sih. Oke, kita coba buat ulang dulu ya. Apa tadi karena belum dibuat ulang ya? Iya, ya. Ya. Oke, udah bisa. Tadi kayaknya belum dibuat aja. Terus kita coba lagi. Oke, udah masuk semua ya. Ini ada 2 tombol lagi. Coba kita implement juga. Kita ke view model ya. Kita bikin function untuk nge-delete apa namanya? To-do-nya ya. Delete to-do. Kita panggil underscore to-do list-nya ya. Ini dot value. Terus kita remove, add. Terus kita ambil indeksnya ya. Dari size dimen 1. Gitu. Nah ini karena apa namanya? Kita kan ngapusnya itu di itemnya ya. Jadi yang perlu kita set itu ada di adapternya. Jadi yang pertama kita binding dulu button delete-nya, set on kliknya, view model, delete to do. Terus ini kita parsing positionnya ya, position di sini. Dengan argumen itu kita cek lagi ya. Oh ya. Itu. Oke. Oh ya, ini belum kita kasih parameter ya. Sorry. Position. Oke, terus ini kita hapus saja, kita ganti position. Gini. Oke. Nah, ini kita panggil view model ya, view model, terus kita panggil functionnya delete to do dengan parameter position. Kita ambil dari sini ya, positionnya itu. Terus di sini kita juga perlu bikin notify sama kayak yang di main activity. Kalau ini tuh dia notify setelah datanya berubah. Sedangkan kalau yang di sini itu ketika dia itemnya itu terhapus gitu ya. Selain itu kita juga perlu mengupdate range datanya. Jadi range itu juga berubah ya. Sini diambil parameternya ada 2, ada position sama apa sih namanya, size dari array listnya sekarang. Kita buat ulang ya. Maaf Mas, boleh lihat parameter buat delete tadi Mas? Buat delete. Oke. Ini kan? Oh ya, oke Mas. Oke. Oke, gini ya. Nah, ini karena nggak kita simpen ya tadi. Nah, emang belum kita ini.
Oke, nanti kita belajar selanjutnya kita belajar lokal database. Jadi nanti bisa kita simpan di lokal database gitu. Add. Oke, udah masuk ya. Terus kita coba hapus. Oke, oke, nice. Lagi. Oke, udah bisa ya. Nah, selanjutnya ada juga hmm, oh ya, dari sini ada yang mau ditanyain dulu ya? Masih belum ada kayaknya. Oke. Untuk materinya sebenarnya kayaknya cukup deh untuk recycle view ya. Ini mungkin aku mau jelasin dulu untuk tugasnya. Kan di sini dia image-nya itu masih kayak gini ya, masih kosongan lah. Ini tuh dia pakai defaultnya gitu. Nah, untuk ngeset ini biasanya kita pakai library ya, namanya Glide. Aku search dulu. Using Glide with content. Nah, ini ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ngeset gambarnya, teman-teman harus panggil dulu apa namanya library-nya ya, full text glide namanya. Nah, ini untuk cara pakainya, glide app with ini. Nah, ini mungkin untuk challenge ya teman-teman. Ini untuk tugas juga, silakan teman-teman bikin set image on recycle video. Ini udah ada jawabannya lagi. Oke, ini untuk tugasnya nanti ya teman-teman. Tutorialnya banyak sih di internet. Nanti kalau misalkan ada yang kebingungan bisa tanya di grup atau mau PC juga boleh. Oke, untuk materinya mungkin cukup itu ya. Mungkin selanjutnya mau ngejelasin tentang Huawei tadi. Ini dari materi ada yang mau ditanyain dulu mungkin. Untuk pengumpulan tugasnya itu berarti kita bisa bingung nih, Mas, antara kita melanjutkan proyek kita, menyesuaikan kita mau bikin apa di proyek kita, atau menyelesaikan tugas yang barusan ya, Mas. Lanjutin projectnya. Teman-teman projectnya ada recycle view-nya gitu nggak sih? Ada list datanya gitu nggak sih? Pasti ada kan? Oh, ada, Mas. Cuman bentuknya itu yang apa? List tabel tuh kayak apa namanya? Kayak grid view gitu, Oke. Mas. Ya. Hmm. Kalau enggak nanti mungkin ini nanti di clone aja. Ya aku upload ke GitHub ya. Nanti ini di clone terus teman-teman tinggal ngetik kodenya di sini. Oke, di sini. Jadi mungkin nanti ada 2 tugas. Ada lagi? Udah cukup ya, Mas. Oke.
Nah, aku izin stop share dulu ya. Kan Mas Jainal bisa nge-share linknya Mas, link pendaftarannya. Oh ternyata nggak join Mas Jainal. Oke, oke. Oke, jadi nanti untuk tutorialnya itu udah dibuatin sama Mas Jainal ya ternyata di sini. Udah dibikinin video tutorial pembuatan akunnya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung akses saja di drive-nya itu ya, teman-teman. Dan ini untuk kelasnya, untuk join kelasnya itu sifatnya wajib ya untuk mata kuliah pengembangan aplikasi mobil seperti yang disampaikan oleh Pak Pradana tadi. Jadi mungkin nanti di minggu depan bakal ada pendataan itu ya yang udah masuk, yang udah register di kelas Huawei itu siapa aja gitu. Oke, itu sih. Dia mau ditanyain dulu terkait kelas Huawei ini. Belum ada? Belum ada. Mungkin aku lanjut ke resensi ya teman-teman. Hmm, Oke, aku mulai dari kelas E ya. Sahrul Maula Asmi. Adil, Mas.